Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film The Good Doctor Season 2 episode 4, di mana kali ini Dr. Glassman berhalusinasi melihat anaknya. Di sini diketahui bahwa kematian Maddie karena Dr. Glassman. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan diperlihatkannya Dr. Murphy memberikan sebuah donat kepada Lea untuk permintaan maafnya. Lea menjelaskan kepada Dr. Murphy bahwa dirinya sedang mencari apartemen dan akan keluar dari apartemen Dr. Murphy. Dr. Murphy menyarankan agar Lea tinggal di apartemen lamanya. Lea menolak hal itu karena Lea tidak mau bertetangga lagi dengan Dr. Murphy. Lea langsung meninggalkan Dr. Murphy. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman yang sedang berbicara dengan halusinasinya, yaitu anaknya sendiri yang bernama Maddie. Terlihat Dr. Glassman sangat menikmati halusinasinya tersebut dan terus bercerita dengan Maddie. Saat Dr. Glassman sedang berbicara dengan Maddie, tiba-tiba saja datang suster yang bingung dengan Dr. Glassman karena berbicara sendiri. Suster menawarkan obat tidur kepada Dr. Glassman agar Dr. Glassman bisa tidur dan beristirahat. Dr. Glassman menolak hal itu karena jika dirinya tidur, halusinasinya dengan Maddie akan hilang. Suster pun meninggalkan Dr. Glassman. Dr. Glassman sangat senang dan terus berbicara dengan Maddie. Saat Dr. Glassman sedang berbicara dengan Maddie, tiba-tiba saja datang Dr. Murphy dan menyadari bahwa Dr. Glassman sedang mengalami halusinasi. Namun Dr. Glassman mengelak hal itu dengan mengatakan bahwa dirinya hanya sedang berbicara sendiri dan mengingat kehidupan masa lalunya. Dr. Murphy yang tak percaya ingin memberitahu keadaan Dr. Glassman yang berhalusinasi kepada Dr. Dulay yang menjaga Dr. Glassman. Dr. Glassman meminta agar Dr. Murphy tidak melakukan hal itu, namun Maddie terus berbicara karena merasa Dr. Glassman lebih sayang kepada Dr. Murphy dan membuat Dr. Glassman keceplosan dengan mengatakan, John, stop. He won't listen to you. He never does. Please, will you please? Mendengar hal itu, Dr. Murphy menyadari bahwa Dr. Glassman sedang berhalusinasi dengan anaknya, yaitu Maddie. Dr. Glassman akhirnya jujur kepada Dr. Murphy bahwa dirinya mengalami halusinasi dengan Maddie dan meminta Dr. Murphy merahasiakan semuanya. Dr. Murphy pun menyetujui permintaan Dr. Glassman. Lalu Dr. Glassman dan Maddie terus berbicara, namun kini terlihat mereka bertengkar karena masa lalu mereka. Saat Dr. Glassman sedang bertengkar dengan Maddie, tiba-tiba saja datang Dr. Dulay bersama Dr. Murphy. Dr. Murphy dengan polosnya mengatakan bahwa dirinya telah menjaga rahasia selama 30 detik. Dr. Dulay pun meminta agar Dr. Glassman meminum obat tidur agar Dr. Glassman dapat beristirahat. Dr. Glassman dengan terpaksa langsung meminum obat tersebut dan perlahan tertidur. Dr. Dulay dan Dr. Murphy langsung meninggalkan Dr. Glassman. Ternyata Dr. Glassman berpura-pura tertidur dan dirinya tidak meminum obat tidur itu. Dr. Glassman dan Maddie pun melanjutkan pertengkaran mereka. Maddie juga mengungkit Dr. Glassman yang selalu bersama dengan Dr. Murphy saat mereka masih hidup. Maddie mengungkit kematiannya yang dimana waktu itu Maddie sangat mabuk akibat obat-obatan dan Dr. Glassman yang marah mengunci Maddie di luar rumah. Ternyata pada hari itu juga Maddie ditemukan sudah tidak bernyawa karena overdosis. Dr. Glassman meminta maaf atas kejadian itu dan sangat merasa bersalah. Karena keadaan semakin memanas dan membuat Dr. Glassman berteriak kepada Maddie sehingga para suster menyadari bahwa Dr. Glassman belum tidur. Dr. Dulay pun memutuskan untuk menyuntikkan obat penenang kepada Dr. Glassman agar Dr. Glassman dapat tertidur. Sebelum Dr. Glassman benar-benar tertidur, Dr. Glassman berusaha meminta maaf kepada Maddie atas tindakannya kepada Maddie hingga membuat Maddie mati. Dr. Glassman juga menjelaskan ibu dari Maddie sudah frustasi menghadapi Maddie dan akan membawa Maddie ke tempat rehabilitas. Namun Dr. Glassman mencegah hal itu karena dirinya yakin dapat menyembuhkan Maddie dari ketergantungannya pada obat-obatan. Maddie yang mendengar hal itu langsung menghampiri ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi Dr. Glassman. Perlahan pun Dr. Glassman tertidur. Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Mac sedang diperiksa akibat sebuah kayu yang menancap pada bahunya. Mac ternyata mengalami sindrom Fragile X. Sindrom Fragile X adalah kelainan genetik yang menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan fisik, mental, ketidakmampuan belajar dan interaksi serta gangguan perilaku. Namun sindrom Fragile X ini pada Mac membuat Mac sangat terlihat hiperaktif. Hiperaktif ini sebenarnya hampir sama dengan autis karena sama-sama mengalami masalah dengan perilaku dan sulit untuk berkomunikasi.
Akan tetapi hiperaktif ini kadang sifatnya sangat sulit terkontrol seperti teriak-teriak sendiri dan bahkan dapat menyerang seseorang. Akhirnya Meg dibawa ke ruang operasi untuk dikeluarkan kayu yang menancap pada bahunya. Saat melakukan operasi, Dr. Murphy menjelaskan bahwa Lea sangat marah kepada dirinya dan Dr. Murphy telah minta maaf namun tetap Lea tidak mau memaafkannya. Dr. Park menyadari agar Dr. Murphy harus lebih mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan lebih tulus agar Lea luluh. Namun Dr. Melendez menyarankan agar Dr. Murphy jangan memaksa dan sebaiknya menjauh dari Lea jika Lea sudah tidak mau menerimanya. Namun salah satu suster menyimpulkan bahwa sebaiknya jangan berlebihan seperti yang dikatakan Dr. Park dan Dr. Melendez. Suster itu menyarankan agar Dr. Murphy biasa saja dan bersikap baik kepada Lea. Akhirnya operasi berjalan dengan sangat lancar. Dr. Melendez, Dr. Park, dan Dr. Murphy menemui Ibu Meg untuk memberitahu bahwa Meg telah bisa dibawa pulang. Dr. Park menyarankan agar Meg dimasukkan ke dalam perumahan kesehatan di mana tempat anak-anak seperti Meg berada. Namun Ibu Meg sangat tidak setuju karena dirinya tidak mau meletakkan anaknya bersama dengan orang lain. Akhirnya Ibu Meg membawa Meg pulang. Ternyata keesokan harinya Ibu Meg kembali ke rumah sakit di mana kini tangan dari Ibu Meg terluka. Ibu Meg menjelaskan bahwa dirinya terluka akibat kesalahan dirinya saat sedang membersihkan jendela. Akhirnya Ibu Meg dibawa ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan pada tangannya. Namun saat Ibu Meg dibawa ke ruang operasi, Meg sangat tidak menerima hal itu dan meminta agar ibunya tetap bersamanya. Meg yang tidak terkendali akhirnya memukul Dr. Murphy hingga lebam. Dr. Murphy meminta para suster untuk memberikan Meg obat lorazepam. Lorazepam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan kegelisahan sehingga membuat orang menjadi tenang. Lalu kita diperlihatkan Ibu Meg yang telah dioperasi. Dr. Park mengetahui bahwa Meg lah yang membuat tangan dari Ibu Meg terluka. Namun Ibu Meg mencoba menutupi hal itu dan mengatakan bahwa Meg tidak pernah melukai siapapun. Dr. Park menjelaskan bahwa dirinya mengetahui hal itu karena ia melihat Meg sangat tidak terkendali bahkan membuat Dr. Murphy lebam yang tidak sesuai dengan perkataan Ibu Meg. Dr. Park lalu menyarankan agar Meg dibawa ke perumahan kesehatan karena Ibu Meg terlihat sangat kewalahan menghadapi Meg. Ibu Meg hanya diam mendengar hal itu. Akhirnya Dr. Park, Dr. Melendez, dan Dr. Murphy meninggalkan Ibu Meg. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez menemui Ibu Meg. Dr. Melendez menjelaskan bahwa jika Ibu Meg menaruh Meg di perumahan kesehatan, mungkin banyak orang yang mengira Ibu Meg tidak sayang kepada Meg. Mungkin banyak orang yang beranggapan Ibu Meg menyerah pada anaknya sendiri dan memasukkan ke perumahan kesehatan hanya untuk melepaskan tanggung jawab. Namun orang tidak mengerti dengan keadaan Meg dan tidak perlu memikirkan perkataan orang lain yang tidak tahu masalah dirinya. Dr. Melendez menyarankan agar Meg dimasukkan ke dalam perumahan kesehatan walau itu sangat berat, tapi itu adalah bukti bahwa Ibu Meg sayang pada Meg. Karena di perumahan kesehatan, Meg mungkin akan lebih diperhatikan dan mendapatkan seseorang yang ahli dalam menangani Meg. Akhirnya Ibu Meg setuju untuk membawa Meg ke perumahan kesehatan. Awalnya Meg menolak hal itu, namun akhirnya dengan penuh ketegangan, Meg pun setuju untuk tinggal di perumahan kesehatan. Ternyata Dr. Melendez juga memiliki seorang adik yang tinggal di perumahan kesehatan yang bernama Gabby. Lalu kita diperlihatkan Dr. Lim, Dr. Resnick, dan Dr. Brown sedang menjemput seorang pasien yang bernama Kitty. Kitty mengalami pendarahan dalam tubuhnya, patah tulang tumit, patah pergelangan kaki, dan patah tulang punggung. Hal mengerikan ini dapat terjadi karena Kitty sedang memecahkan rekor di mana mendaki hingga 150 kaki tanpa bantuan pengaman apapun. Akhirnya kita diperlihatkan orang tua Kitty yang datang dan terlihat sangat senang karena Kitty selamat. Dr. Brown menjelaskan bahwa Kitty telah dilakukan operasi dan mengatasi pendarahannya dan sebagian dari patah tulang Kitty. Namun tinggal satu patah tulang yang belum ditangani, yaitu patah tulang belakang. Dr. Brown menjelaskan bahwa patah tulang itu bisa diperbaiki dengan cara menyatukannya kembali dan akan sembuh selama 3 bulan. Namun masalahnya semua itu tidak akan kembali lagi seperti semula karena ruang gerak dari Kitty akan terganggu dan membuat Kitty tidak dapat lagi mendaki seperti biasanya. Kitty yang mendengar hal itu sangat kecewa dan menyesal karena dirinya masih hidup. Dr. Resnick lalu menyarankan opsi kedua, yaitu melakukan prosedur sekrup odontoid pada Kitty. Prosedur sekrup odontoid ini adalah prosedur di mana diberikan alat pada tulang belakang sehingga tidak perlu menyatukan tulang belakang sehingga ruang gerak dari Kitty tidak terganggu. Kitty yang mendengar hal itu tentu sangat ingin melakukan prosedur sekrup odontoid karena dirinya dapat mendaki lagi. Namun orang tua dari Kitty tidak setuju karena hal itu membuat Kitty akan mendaki lagi tanpa alat bantu apapun yang mungkin akan membuat Kitty tewas saat mendaki. Tentu hal ini membuat Kitty sangat marah dan membuat orang tua Kitty dan Kitty berdebat panjang. Saat mereka sedang berdebat, Dr. Resnick menjelaskan bahwa Kitty telah berumur 18 tahun sehingga keputusan ada di tangan Kitty. Kitty pun memutuskan untuk melakukan prosedur sekrup odontoid.
Karena Kitty tetap kekeh dengan keputusannya, akhirnya orang tua Kitty memanggil dokter psikolog dan mengatakan bahwa Kitty memiliki mental yang kurang sempurna sehingga tidak layak dalam mengambil keputusan. Kitty tentu sangat kesal karena orang tuanya telah bersikap egois dan tidak mau menerima keputusan Kitty. Orang tua Kitty menjelaskan kepada dokter psikolog bahwa Kitty pernah ingin bunuh diri akibat diputuskan oleh pacarnya. Mendengar hal itu, dokter psikolog memutuskan untuk menerima pendapat orang tua Kitty bahwa Kitty masih belum layak untuk mengambil keputusan. Akhirnya orang tua Kitty meminta agar Kitty dilakukan operasi penyambungan tulang belakang walau membatasi ruang gerak dari Kitty dan membuat Kitty cacat permanen. Mendengar hal itu tentu Kitty sangat sedih. Akhirnya kita diperlihatkan Kitty sedang melakukan pemeriksaan untuk dilakukan operasi penyambungan tulang belakang. Kitty meminta kepada Dr. Brown untuk menyampaikan bahwa dirinya sangat membenci orang tua Kitty dan tak ingin bertemu lagi. Dr. Brown pun langsung menyampaikan hal itu kepada orang tua Kitty dan menjelaskan bahwa operasi ini akan membuat Kitty membenci orang tua Kitty. Dr. Brown juga menjelaskan bahwa Kitty tidak ingin bertemu lagi dengan orang tua Kitty saat Kitty telah sadar dari operasinya. Orang tua Kitty menjelaskan bahwa ini semua dilakukan untuk kebaikan Kitty agar tetap hidup karena orang tua Kitty sangat menyayangi Kitty. Melihat Kitty hidup dan dapat menjalani hidupnya dengan semestinya itu sudah cukup untuk orang tua Kitty, walau Kitty nantinya membenci orang tua Kitty. Orang tua Kitty pun memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit sesuai permintaan dari Kitty. Akhirnya kita diperlihatkan Kitty yang telah selesai dioperasi penyambungan tulang belakang. Dr. Brown menjelaskan bahwa orang tua Kitty melakukan ini semua demi kebaikan Kitty dan orang tua Kitty sangat menyayangi Kitty. Dr. Brown pun langsung meninggalkan Kitty. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy memberikan kejutan kepada Lea di apartemennya dengan mendesain tempatnya seperti tempat karaoke. Namun Lea tidak senang dengan yang dilakukan oleh Dr. Murphy. Lea menjelaskan bahwa Hershey sangat berarti bagi dirinya karena Hershey adalah impian Lea. Namun impiannya di Hershey sirna dan Lea memutuskan kembali ke apartemen Dr. Murphy karena Lea berharap mendapat dukungan dari Dr. Murphy. Namun ternyata semua itu tidak sesuai dengan harapan Lea karena Dr. Murphy hanya fokus dengan sakit hatinya daripada impian dari Lea. Bahkan Dr. Murphy sama sekali tidak bertanya apapun tentang masalahnya di Hershey sampai-sampai Lea harus kembali dan meninggalkan impiannya. Lea pun meninggalkan Dr. Murphy. Esok harinya terlihat Lea sedang membereskan barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi dari apartemen Dr. Murphy. Dr. Murphy menjelaskan bahwa dirinya sangat tidak peduli apapun yang terjadi pada Lea di Hershey. Namun Dr. Murphy peduli pada Lea sehingga dirinya harus peduli dengan apa yang terjadi pada Lea di Hershey. Mendengar hal itu, Lea luluh dan mengajak Dr. Murphy untuk karaoke. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, comment, and share. Dan jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!